Hai guys, selamat datang di channel YouTubeku. Di video kali ini aku mau membahas perbandingan secara garis besarnya aja antara kamera-kamera mirrorless Canon dibandingkan dengan Sony untuk jajaran sensor APS-C-nya. Aku buat perbandingan ini sebelum di minggu depan aku akan membuat video daftar kamera yang cocok untuk vlogging maupun solo videographer. Dan pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Disclaimer di awal, menurutku kedua brand kamera ini sama-sama baik. Baik Canon maupun Sony memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara keseluruhan dua brand ini menawarkan kamera-kamera yang baik di jajaran sensor APS-C-nya. Kita tidak membahas full frame di sini, tapi khusus kamera dengan sensor APS-C. Karena untuk full frame Canon maupun Sony tidak terlalu banyak kompromi baik dari fitur maupun spesifikasinya. Tapi kalau untuk di kelas sensor APS-C ini mereka masih ada kompromi-kompromi yang mereka pangkas, sehingga kita bisa membandingkan dua brand ini. Kenapa Canon dan Sony? Karena dua brand ini merupakan brand terpopuler dan terlaris untuk kamera mirrorless. Bukan hanya di APS-C, tapi di full frame-nya juga. Oke, kita bahas yang pertama. Dan pasti banyak dari antara teman-teman yang sudah tahu bahwa Canon memiliki user interface yang lebih nyaman digunakan, lebih mudah digunakan, lebih mudah dipahami, dimengerti, dan touchscreen-nya sangat nyaman. Jadi kalian bisa mengubah settingan hanya dengan memencet layar. Jika dibandingkan dengan Sony, mereka belum ada yang bisa mengganti settingan lewat touchscreen. Jadi touchscreen untuk kamera-kamera Sony hanya diperuntukkan untuk autofokusnya saja, untuk memilih titik fokusnya. Tapi untuk Canon bisa mengubah settingan melalui touchscreen. Dan menunya juga lebih simple, lebih mudah dipahami. Untuk Sony lebih banyak menunya. Kita beralih ke yang kedua. Sony memang memiliki menu yang lebih ribet, tetapi ya tinggal membiasakan diri aja. Namun untuk fitur dari Sony lebih banyak jika dibandingkan apa yang Canon tawarkan untuk lini APS-C-nya. Bisa kita perhatikan bahkan dari rentang harga 10 hingga 20 jutaan, baik itu sensor 1 inch-nya, sensor APS-C-nya, Sony menawarkan fitur-fitur yang hampir semuanya ada. Jadi mereka masukkan di situ eye detection autofocus, lock gamma, itu ada di kamera 10 juta sampai 20 jutaan itu ada. Autofocus yang cepat. Iya, jadi Sony itu seolah-olah mereka mereka memasukkan semua fiturnya itu ke dalam semua kameranya. Meskipun ada sedikit perbedaan di sana sini, tapi secara keseluruhan mereka memasukkan semua fitur itu ke dalam kamera mereka. Untuk Canon sendiri mereka lebih cenderung main aman, jadi mereka tidak mau mengkanibal jajaran kamera murahnya dengan kamera mahalnya. Untuk Canon di rentang harga 10 hingga 20 jutaan, sampai video ini dibuat belum ada kamera mirrorless APS-C Canon yang di harga 20 jutaan. Mungkin ketika nanti EOS R7 sudah dirilis di Indonesia, harganya sekitar 20 jutaan. Kita bahas yang kamera yang ada sekarang. Untuk Canon di lini EOS M-nya harga 10 sampai berapa belas juta itu mereka tidak ada fitur lock. Ya, fitur-fitur di kelas atas Canon kebanyakan sih tidak dimasukkan di seri EOS M-nya Canon. Jadi untuk harga-harga murah mereka cenderung lebih banyak memangkas fitur, sehingga memaksa konsumen untuk ya udah nanggung beli yang di atasnya lagi. Nanti berasa nanggung beli di atasnya lagi, seperti itu. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara soal color science, ini hal yang sangat membedakan untuk dua brand ini. Kalau Canon banyak orang suka dengan color science-nya, ya meskipun tidak begitu akurat ya. Jadi color science Canon ini karakteristiknya lebih cenderung warnanya pop, lebih vivid, lebih kontras,
tone kulitnya itu juga lebih enak dilihat dan secara keseluruhan memiliki warna yang lebih enak dipandang. Tapi warna ini sudah big, jadi kalian ingin color grading yang lebih bebas di kamera Canon, kalian bisa menggunakan picture profile neutral. Sedangkan untuk Sony, warna standar dari Sony tidak sepop warna standar picture profile Canon. Untuk Sony lebih terlihat realistik, meskipun ada magenta tint kalau menurutku di picture profile dari Sony. Dan untuk di Sony sendiri, selain picture profile standar, kita bisa memilih picture profile yang lebih flat seperti Cine 1, Cine 2, Cine 3, Cine 4, ataupun picture profile lock. Meskipun aku tidak menyarankan kita untuk menggunakan picture profile lock ini di kamera Sony yang masih 8 bit. Nah, untuk kamera Sony yang seharga 10 hingga 20 jutaan ini semuanya masih 8 bit kedalaman warnanya. Jadi agak percuma sih menggunakan picture profile lock, mendingan menggunakan picture profile Cine. Kita akan bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya soal picture profile ini, baik Sony maupun Canon. Dan yang keempat, kalau kita perhatikan sih aksesoris original dari Canon kebanyakan itu lebih mahal dibandingkan dengan Sony. Dan ini yang cukup mencekik juga buat aku yang kepingin aksesoris original dari kamera-kamera Canon. Dan terpaksa ya untuk menghemat budget membeli aksesoris yang third party. Teman-teman bisa cek baterainya, kalau dibandingkan original Sony, Canon lebih mahal produk-produk aksesoris dari Canon. Iya, ini 4 perbandingan yang aku rasa bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau masuk ke ekosistem kamera Sony ataupun Canon. Jadi gambaran besarnya seperti ini, aku tidak bahas secara spesifik. Untuk teman-teman yang mau bertanya lebih detailnya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.